Halo semuanya, hari ini kita mau bahas Direct Taylor. Nah, soalnya diketahui fx sama dengan cos 2x, jadi fungsinya adalah 2x. Tentukan ekspansi Direct Taylor di sekitar x sama dengan pi per 2 sampai 4 suku. Coba kita lihat dulu rumus Direct Taylor-nya ya teman-teman. Nah, ini rumus Direct Taylor-nya. Rumus Direct Taylor sampai orde ke n, jadi ini fx nya akan dijabarkan menjadi sebuah deret. Ini fa ditambah turunan pertama dari f per 1 faktorial x kurang a ditambah turunan kedua dari fa per 2 faktorial kali x min a kuadrat. Ini turunan ketiga dari fa per 3 faktorial x min a pangkat 3 ini dan seterusnya sampai turunan ke n dari fa ya teman-teman, per n faktorial x min a pangkat n. Nah, ini teman-teman, jadi bisa dilihat bahwa kalau ketika orde ke n maka ini sampai pangkat ke n. Jadi ketika 4 suku, berarti kalau 4 suku n nya berapa teman-teman? Iya, 3. Karena soalnya sampai 4 suku saja ini ya, berarti nanti kita jabarkan Direct Taylor-nya sampai n nya sama dengan 3. Jadi emang suku sama ordenya selisih 1. Kenapa? Karena kalau deret ya teman-teman, kalau deret kan mulainya dari 1 U1 terus kemudian ini U2 U3 kemudian U4 ya. Nah, jadi cukup sampai U4 ya teman-teman. Jadi sukunya sama ordenya itu selisih 1 ya teman. Jadi kalau misalkan suku keempat berarti orde ke 3. Misalkan yang ditanya suku kelima, berarti teman-teman jabarin sampai orde keempat atau ini turunan keempat. Turunan keempat ya. Misalkan ditanya suku ke-6 berarti turun sampai orde ke-5. Nanti pangkatnya ini 5, ini turunan ke 5 per 5 faktorial. Misalkan suku ke-10 berarti ordenya ke 9 atau n-nya sampai ke 9. Pangkat turunan ke 9, terus ini n-nya pangkat 9 ya teman-teman. Jadi ingat-ingatnya seperti itu, selisih 1 sama ordenya. Berarti oke, kita lanjutkan. Jadi untuk menjawab yang ini kita perlu cari dulu apanya, ini ya, turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga. Jadi saya tulis dulu fx nya, fx sama dengan cos 2x ya teman-teman, cos 2x. Kemudian kalau turunan pertamanya cos 2x, turunannya menjadi min sin 2x. Terus turunan dari 2x 2. Nah, jadi ini saya pakai cara langsung ya teman-teman. Jadi langsung dikaliin. Sebenarnya kan ini merupakan fungsi komposisi ya teman-teman. Jadi cos 2x ini kita bisa tulis menjadi y sama dengan cos u. Nah, jadi fungsi 2x ini kita misalin u nya sama dengan 2x. Kemudian dari y cos u kita turunkan ya teman-teman. Jadi kalau diturunkan menjadi dy per du ya teman-teman, diturunkan terhadap u sama dengan cos diturunkan berarti negatif sin u ya. Nah, negatif sin u. Kemudian yang ini juga kita turunkan, du per dx sama dengan 2 ya teman-teman. Nah, kemudian tinggal kita tuliskan rumus aturan rantai ya teman-teman. Jadi dy per dx sama dengan dy per du kali du per
dx sama dengan, nah dy per du itu negatif sin u. Nah u nya itu kan kita tahu u nya bahwa 2x ya teman, jadi kita langsung ubah saja sin 2x dikali du dx nya ini 2 ya teman, jadi dikali 2. Nah jadi hasil akhirnya kalau kita susun ulang 2 nya kita taruh depan ya teman-teman, jadi negatif 2 kali sin 2x, jadi sama ya hasilnya sama teman-teman, sama ini. Dengan cara yang sama kita cari turunan keduanya teman-teman, jadi f aksen sama dengan, jadi f aksen x sama dengan ini, jadi sin diturunkan menjadi cos ya teman-teman, cos 2x. Kita langsung saja, boleh kalau teman-teman masih kurang yakin, kurang pede gitu mengerjakan langsung, teman-teman bisa pakai coret-coretan seperti tadi ya teman-teman. Jadi ini turunan 2 itu turunannya 2 itu 2, jadi 2 kali min 2 ini jadi nanti hasilnya min 4 itu ya, jadi turunan keduanya min 4 kali cos 2x. Kemudian kita cari turun ketiganya, jadi ini cos diturunin jadi min sin lagi, min sin jadi nanti sin 2x ya teman-teman, min sin. Jadi ingat kalau min sama min dikaliin jadi negatif sama negatif dikaliin jadi positif, jadi 2 nya 2 kali 4 jadi 8 kali sin 2x. Nah itu turunannya ya teman-teman, turunan ketiga. Nah kemudian turunan keempat perlu cari nggak? Tidak perlu ya teman-teman, jadi kan ketika cari 4 suku sampai turunan ketiga, jadi keempat nggak usah dicari. Kalau misalkan ditanya suku kelima gitu ya, atau orde keempat, baru kita cari turunan keempat. Kemudian kita cari FA nya ya teman-teman, kemudian cari turunan pertama dari FA, turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya ya. Nah pertama berarti dari sini ya teman-teman, kita cari FA. Di sini A nya itu pi per 2 ya teman-teman, pi per 2, langsung kita cari pi per 2, fp per 2 sama dengan, jadi nanti cos 2 kali pi per 2 ya. Jadi kalau kita lihat nanti ini kita coret ya teman-teman, jadi cos pi itu cos 180, cos 180 itu adalah negatif 1 ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai form alpha atau kalkulator untuk mencari cos pi atau cos 180 kalau misalkan teman-teman belum hafal sudut-sudut istimewa. Nah kemudian ini turunan pertama, terus kita masukin, kita sudutin pi per 2, jadi turunan pertama dari f pi per 2, ini amin 2 ya, kali sin 2 kali pi per 2. Jadi nanti pi per 2 nya kita coret lagi, berarti ini sin pi, sin atau sin 180, sin 180 0 ya teman-teman. Jadi ini nanti min 2 kali 0 sama dengan 0 ya teman-teman. Nah kemudian selanjutnya turunan kedua, dari fp per 2, ini fungsinya ya teman-teman, min 4 kali cos 2 kali pi per 2. Nya kita cancel seperti biasa,
cos P nya itu sama dengan min 1 ya teman-teman, tadi udah. Terus kali min 1, kita tuliskan saja min 4 kali min 1. Saya kasih kurung gini, min 4 kali min 1 sama dengan 4 ya teman-teman. Nah kemudian yang terakhir, turunan ketiganya, turunan ketiga dari FP per 2 ini 8 kali, kita boleh langsung nih sin 2x kita juga udah hitung tadi sama dengan 0 ya. Ya kita tuliskan dulu juga nggak apa-apa, sin 2pi per 2 ini jadinya 8 kali 0 sama dengan 0 ya teman-teman. Nah jadi kita udah peroleh nih, nanti jadi suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat ya teman-teman. Nah kemudian kita tinggal masukkan ke rumusnya. Saya hapus dulu. Nah pertama berarti fx nya cos 2x, jadi kita tuliskan cos 2x ini simbol kayak sama dengan tapi bukan sama dengan ya teman, ini simbol hampiran. Jadi nilai cos 2x itu mendekati, atau ada yang bilang hampir sama dengan, jadi FA nya itu ini ya min 1 ya teman-teman, FA. Jadi perlu diingat ini adalah A ya teman-teman, ini FA. Jadi A nya min 1, tinggal masukin min 1 ditambah turunan pertama dari FA itu 0 ya teman-teman. Jadi ya kalau kita tuliskan 0 per 1 faktorial kali x min A, nanti ini hasilnya 0 ya teman-teman. Jadi plus turunan keduanya itu 4, jadi 4 per 2 faktorial x min A kuadrat, plus turun ketiganya 0 ya teman-teman, jadi 0 per 3 faktorial x min A pangkat 3. Ya, jadi kita tinggal sederhanakan saja ya teman-teman. Jadi yang ruas kanan ini akan sama dengan min 1 plus ini 0 ya teman-teman, 0 karena 0 per 1 faktorial 0, 0 kali x min A 0, kemudian plus 4 per 2 faktorial, kita jabarkan ya, 2 faktorial itu 2 kali 1 dikali x min A ya, A nya kita lupa tadi mengganti, harusnya ini pi per 2 ya, jadi kita ganti sekarang x min pi per 2 kuadrat ya, plus ini juga sama kayak tadi ya, perkalian 0 ya, 0 bagi 3 faktorial 0 dikali x min A pangkat 3 ya, tetap 0, jadi ini kita tuliskan 0 saja. Kemudian ini akan sama dengan ini tetap min 1 ya teman-teman, ini 4 nya kita bisa cancel, 4 sama 2 jadi sisa 2 ya teman-teman, plus 2 x min pi per 2 kuadrat. Nah begitu teman-teman, kira-kira ini hasil akhirnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.